Itu emang pas penurunan itu. Bang Bima nih. Bang Bima yang pas ditanjakan beliau ngeluh-ngeluh nih. Pas turunan hilang. Gak kelihatan. Oke, sekarang kita berada di 80 km dari Barton. Masa bro, lihat tanjakan kita mulai menuju tanjakan ekstrim ya guys. Sepanjang berapa kilo tanjakan kita? 25 kilo. Semuanya total? Total? 25 total? Total 25. Oke gaskeun. Yang baru pertama kali tidak disarankan untuk mencoba ya. Maksudnya waktu dimonitorin sama Kamil, kalian lebih cepat berapa jam gitu kan? Dari target. Oh lebih cepat 1 jam setengah Iya, 1,5 jam nggak sih? jam. Targetnya itu kita jam 2 harusnya nyampe di kilometer 80. Kita zuhur ya di sini. Kita jam 2 setengah satuan, setengah Setengah satu satu ya? makanya harusnya jam 2 tapi kita setengah satu di sana jadi kayak lebih cepat 1,5 jam Iya. dari sana tuh. Nah, ternyata yang molor banget tuh ketika ditanyakan. Karena emang jujur. Nah, Easy. Coba bayangin guys, 25 km nanjaknya semiring ini dan beli kaliku berkelak-kelok jalurnya. Mana kamera? Gas. Kalau di tanjakan ini tuh serunya di stepin, Cok. Iya, makanya. Oh, gas. Di stepin motor. Pusing sakit kepala? Minum Oskadon, cepat sembuhkan sakit kepala. Kelihatan kan turunannya tuh. Nah, ini masih tanjakan, masih jauh nih atas nih. Enggak dibuka keringetan. Seru asal. Karena emang tanjakannya sampai ada yang tingkat kemiringannya tuh 15 derajat. di 15% lah. Ya, 15%. Nah. Tapi selama perjalanan kemarin ya, gue nggak tahu yang mana 15% atau yang Bang Bima Kayaknya yang terakhir jalan tuh. itu nggak sih? Kayaknya yang pas kita disamperin motor tuh sebelum tunel tuh, yang kita tidur dulu, tidur Bima rebahan. Oh, itu emang ada tanjakan lagi? Setelah si Abah yang kita Setelah jejak Wah, iya setelah jajan isi gua. air, Hah? yang kita ditawarin naik Oh. yang kita ditawarin naik kendaraan Iya tuh. Iya. towing Yang tapi sebelum masuk ini kan terowongan itu kan? Iya. Sebelum. pokoknya setelah si Abah tuh kayaknya tanjakannya Ada lebih ya, ekstrim. ada tanjakan yang ekstrim. Tapi kita emang karena apa ya, sebelumnya udah tanjakan terus kan Iya, kayak karena ngerasa emang tanjakan ini juga susah gitu kan. Setiap tanjakannya agak susah kayak aduh pelan-pelan gitu kan guys. Tapi tetap kita patokin target gitu kan. Ya, biar nggak apa ya, biar nggak kemalaman sekali lagi gitu kan. Tetap aja ternyata ngaret yang harusnya kita targetnya 3,5 jam tuh dengan istirahat. Terus juga gua baru ngeh gitu kan, kita setiap 10 kilo istirahat 10 menit lah kata gua. Ini belum juga 10 kilo udah istirahat, udah berhenti kan. Di situ yang banyak istirahat sih. iya Ya tanjakan itu kan habisin waktu kurang lebih hampir 5 jam atau nggak salah tuh tanjakan tuh kan. Ready boys. Ready. aku ditinggalin Waktu ditinggalin, ku gak mau kalah. Walau ku ngeselin, aku gak pernah salah. Pas aku nungguin, kau bilang kau lelah. Pas aku pastiin, kamu malah meludah. Di titik 925 mdpl. Gokil. Ini nggak bisa rusak, Cok. Apa yang didokun, Cok? Kurang lebih 1 km tuh nyalanya. Hai! Naon? dan karena emang mau menuju gelap gua sendiri inisiatif buat ngisi lagi perbekalan di tas Iya, kayak air snack-snackan gitu dan karena nanti takutnya setelah dan kebetulan setelah itu tuh kita masuk hutan sepanjang berapa kilometer? kurang lebih 30 lah. Pokoknya 5 jam nggak sih kita? 5 jam nggak sih kita di situ? Kurang lebih Kita tuh mau masuk hutan sekitar 40 km bayangin dan kita Makan dulu tuh di ini. nyiapin dulu lah kita karena itu masih keadaan di kota ya masih ada nah, kita resupply lagi dari protein minuman Terus karena mau kan matahari mau gelap, Iya, mau matahari mau gelap,
daripada kita makan tengah hutan, akhirnya kita makan dulu kan mumpung matahari belum turun kan, sempat tuh. Itu kita makan dulu, dan makanan itu emang makanan kayaknya yang ditunggu Itu makanan siang sih harusnya. Iya, makanan siang itu harusnya itu makanan 3 makan. Itu makanan 2 kali menu ketika waktu kita perjalanan sih ke Nah, Rabu, ini kita menu makan kedua ya? Kedua kalinya gitu kan. Menu kedua kalinya 3 bakar terus. Di sepanjang jalan gue nggak tahu dah rokok gue jatuh berapa kali. Asli. Jangan ditiru ya guys, kalau berolahraga yang sambil ngerokok kayak Bisma. Dia nggak sambil ngerokok ketika istirahat kan ngerokok. Sepeda membuat kita berhenti merokok. Berhenti ngerokok. Lanjut, kita di sana makan tuh sempet bikin teh dulu, ngeceh dulu, terus pakai pakaian yang lebih hangat. Ya benar. Ya, Ini kan ganti, ya. soalnya dingin tuh dingin tuh. Udah masuk hutan tuh dingin banget. Terus kita ngecek juga penerangan kayak lampu depan, lampu belakang. Habis itu setelah makan kita cabut lagi. Dan di sana banyak gongnya. Gongnya. Nah, ini nih. Ini dari yang mulai ngawur, mulai ngantuk, mulai teriak-teriak tengah hutan, dan bener-bener di sana tuh sepanjang 40 km tuh tanpa ada penerangan jalan. Full kanan kiri Full kanan hutan. kiri hutan. Nggak ada lampu sama sekali, paling lampu dari kita sama lampu kalau ada mobil lewat. Iya. Dan mobil lewat pun makin malam makin jarang gitu kan. Iya. Awal-awal masih ada truk gitu kan. Terus ya. Sampai sempat kita diantar truk itu nggak sih? Ya sebelum masuk Disenterin. ini, sebelum masuk Gokesu. Iya sebelum masuk. Jadi Tawarin beberapa juga. menit doang. Iya benar. Nah. Pas istirahat tuh kan di situ. Setelah masuk ke Gokesu, Kalau di Gokesu tuh kita sempat nemuin ini loh kan, apa pokoknya pertama dari setelah Mengen kita masuk hutan dulu tuh sebentar, Iya, kurang iya. lebih 10 km lah. Lewatin hutan tuh, habis itu Gokesu tuh Merkes dulu. ya Ada masjid kebetulan kan. Dari sana kita apa namanya itu ya sholat istirahat dulu lah bentar. istirahat dulu. Karena apa namanya ya buat ngisi tenaga lagi gitu kan, masih ada kurang lebih 30 km hutan lagi. Malam soalnya. Dan takutnya di sana nggak nemu masjid tuh di mana, karena hutan akhirnya sholat lah di situ bentar. Sholat, terus juga istirahat bentar, Untuk sampai capek, berhangat di masjid, Gue nggak sempet lagi. sempat minum. berhangat di masjid, dan alhamdulillahnya Nah, ini kebaikan ya dari Yang Maha Kuasa. Kita tuh pertama ditawarin buat istirahat dulu ya. ya betul. Tawarin buat istirahat. Udah goyah tuh. Tawarin buat istirahat. Dia tidur di masjid gitu ditawarin kan sama Koja, imam Iya, ya, masjid. sama imam masjidnya. Kebetulan imam masjidnya juga masih muda nih. Iya, Itu imam masjid. Masjid itu Mudah banget dah. dia lulusan dari Sakarya Univ, jurusan ilahiyat juga sama kayak Bima, tapi dia masih lulusan baru lah. Dia sambil tawarin, dia kalian nginep aja di sini gitu kan, karena Besok berangkat pagi. ya mereka apa Khawatir mereka. ya khawatir karena ya hutan tuh hutan, nggak tahu ada binatang apa yang keluar, dan bener aja. Iya lagi. Setelah dia ngomong kan bisa jadi ada haywan cekar gitu kan. Oh, jangan Apa? nabrak babi. Udah masuk tuh hutan tuh kan, Ya. tiba-tiba keluar nih babi hutan lewat, kaget tuh gua tiba-tiba. Untuk dia keluarnya bukan ngarah yang ngarah ke kita. Dia nyebrang. Dia nyebrang. Untungnya gitu kan. Yang gua pikirin itu takutnya karena itu dataran luas. Aha. Terus kita kan cahayanya kecil-kecil ya di sini. Ya. Takutnya si babi tuh ancang-ancang dari jauh, Terus nyeruduk. terus langsung nyeruduk. Tapi alhamdulillah di sana nggak ada kejadian. Yang ada itu Ada yang satu. yang ada ribut sama Kres. Pertama tuh pas udah mau masuk tanjakan yang kesekian tuh, Hmm. yang habis gua apa bahasanya, ini boleh ngomong di sini nggak nih? Nggak apa-apa, ngomong aja. Kasar banget nih bahasanya nih. Nggak apa-apa. Ntar kan di-cut. Oh, yang jalan tanjakan itu kresek kuning nyangkut di pelek, bunyi cekrek sampai nyandet tuh. Sebel lah gua. Udah gua pegangin pertama, aman nih. Lewat gitu lagi. Nah, ketemu lah madak ini. Iya. Kita sempat ketemu Orang. orang. Dia tuh kita lagi benerin kresek ya punya Bisma tuh. Kita nyapa lah gitu ya. Apa kan? Bahkan Assalamualaikum. kita ngasih salam kan, assalamualaikum gitu kan. Tapi dia tuh masih nunduk gitu nih. Nunduk gini orangnya tuh, badannya gede nunduk. Kita salamin nggak balik salam. Pakainya hitam-hitam lagi. Ya, Iya. pakainya hitam-hitam. Terus kita takut kan. Akhirnya kita majulah ke depan. Iya. dikit. Bang Bim, ayo Bim, ada orang mana. Mobil. Kita maju agak depan dikit. Udah ngawur. Nah, kita berhenti tuh di depan buat benerin lagi Yang Bima, kreseknya Bisma. Hmm. Dan anehnya orang itu tuh nyamperin Ikutin lagi. lagi. Ngerinya. Ngerinya. Dia tuh bawa pistol.
bawa pisau gitu kan. Sebenarnya kita pun bawa pisau. Bisa lipat. Pisau Bisa lipat. Ya pisau lipat Mas Kamil, makasih lagi. Bang Kamil nih. Kita pun bawa pisau lipat tapi tetap aja kita lebih menjaga. Dan setelah sana akhirnya aku jadi duta sampo lain. akhirnya gua nemuin namanya tiang listrik. Tapi nggak tahu ya, pas siang tuh cepet, pas malam tuh lama banget. Iya, gua Mungkin ngerasain karena lagi. efek itu juga. Pertama kita nggak terlalu speed, kita pelan-pelan karena kan. Kasarung sih. Jujur pas masuk hutan ya, gua getarnya yang pas gua nanya ke lu, emang ada hewan apa aja yang pas udah di jalan, yang keluar dari apa, Gok Cesu. Gua nanya ke Atang kan, emang ada hewan apa aja? Ada beruang, ada babi hutan, udah getar tuh gua tuh. Tapi kalau setan apa kayak, udahlah template. Tapi ini nggak pernah lagi gua kayak misalnya masuk hutan. Lalu di Papua emang nggak ada gitu? Di Papua nggak ada beruang. Di Papua nggak ada beruang. Oh iya. Ada babi hutan banyak, cuman Oh. kita jalan pakai senjata. Oh iya. Ini cuman pisau, Pak. Bisa lipat lagi kecil. Bisa lipat lagi. Babi kulitnya kiras lagi. Jadi patokan kita bahagia tuh setelah menemukan tiang listrik. Yang gue lucunya tuh Bang Bima pas lu ngeliat ini, sebelum lu ngeliat tiang listrik, dia bilang itu lampu kota, lampu kota. Karena dia ngeliat kuning-kuning kan ternyata lampu koi. Kita sampai dihadapin ke pertigaan persimpangan. Nah, Iya. waktu itu gue inget banget pemetaan sama Kamil. Ntar kalian lewat arah ke kanan tuh harusnya kan. Tapi kita dihadapin persimpangan, lurus ada lampu-lampu nih. Iya, banyak. Kanan Gelap banget. lagi. Iya. Di sana bingung kan akhirnya nanya nunggu mobil lewat kan. Dan Nah, ada mobil lewat tak pertama warga tuh sekitar kan. lah ya. Ya kayaknya warga sekitar lah, nggak tahu. Pokoknya terus ditanya sama Bima kan, ngobrolin apa namanya tuh, ini kalau mau ke Bolu kemana? Ngarahinnya ke depan. Ya ke depan ini kayaknya bisa apa? Terus Bima ngomong kalau di rute lebih dekat ke sini, ya lebih deket, tapi nggak tahu. Iya. Mungkin ada hewan cekal. Lagi gitu kan. Lagi-lagi. Kita udah muaknya tuh udah 30 km kan dihadapin dengan jalur ini kan. Ya yang aman aja gitu kan. Terus tiba-tiba muncul dari belakang tuh lampu merah biru gitu kan. Polisi nih, aduh keluar kimlik. Udah mulai dari ini kami ada bohong. Iya gitu kan, mikirnya kan. Terus tiba-tiba waktu itu ngobrol lah kan. Ya kita mau ke arah Bolu gitu kan. Kalian ngapain malam-malam? Kita posisinya waktu itu jam berapa? 11 malam kan? Jam 11. Jam 11 malaman. Posisinya masih sepedahan di tengah hutan gitu kan. Aneh ya orang jarang pun ya. Kalian ngapain, udah saatnya udah GHT gitu kan, udah habis saat kalian maksudnya ke normalnya gitu kan buat goes gitu kan. Dari sana ya kita dari Banten gitu kan mau ke arah Bolu. Terus jalur yang safety kemana? Kalau di arah di Google Map yang deket ke kanan gitu kan, ini ke kanan tapi kita nggak bisa menjamin keamanannya kata Jandarma gitu kan, sampai friendly Dale gitu kan, kata Jandarmanya itu. Terus dari sana ya udah alhamdulillahnya gitu kan menawarkan, ya udah sini kita antar gitu kan, kita tuntun gitu rasanya kan, dikawal gitu kan sampai jalan yang ke Bolu, ke arah Bolu gitu kan. Udah akhirnya jalan lurus tuh kan. Pertama itu apa namanya itu dia di depan. Dia mobil lah, kekejar pakai tanda sepeda, mana agak aja dikit gitu kan. 25 kilo ya? Apa dari situ? Ya. Berapa? Yang dikawal sama dia berapa kilo? 15-an lah kayaknya. Lumayan, 15 kilo, masih 15 kilo kurang lebih kan. Itu dikawal kan sama mereka. Dia tuh kayak ngawal atlet cuy. Nggak, pertama kan di depan ketinggalan. Ya, gitu akhirnya dia ke belakang kan. Ya udah berarti mereka ngikutin kita gitu kan. Kitanya ya kayak ngerasa kayak atlet kayak hayu. Berasa kayak di ospek sih gua. Kayak lagi di barak lah. Makanya kan dari sana tuh kayak mau istirahat bentar gak tuh, gue kuat kayak biasanya kan kita secapeknya kita berhenti gitu kan. Ini mobil kayak nggak bisa gitu, nggak enak gitu mau berhenti, kayak udah diantar gitu kan, berhenti gitu kan. Bukannya kita nggak kuat, cuman karena udah capek banget ya sih. Karena udah capek banget. Benar. Capek banget itu. Terus kita ditawarin masuk ke kantor ya. Ya tuh masuk Kita kantor, ditawarin ngeteh di sana. Jadi kita tiba-tiba langsung dikuruburin sama orang sama Jandarma semua. Ini kalian dari mana biasa lah. artis dadakan. Artis dadakan. Kita diajak dulu teh. Di Ya. sana ngeteh 2 gelas lah kita ya. 2 gelas, tapi sama nggak diminum dia. Ya, Bisma ketiduran dia. Tidur dia. Setelah ngeteh di Jandarma tuh sekitar 15 menitan juga lah. Ya kurang lebih setengah 12 jam, 12 kurang lebih situ. Baru kita lanjut ke
kita udah masuk jalan utama lah. Udah ya sejalan Udah utama. aman tuh. Nah, ini udah aman. Kurang- Ini nih. Kurang lebih masih ada berapa? 10 lah. 15 15 kilometer lagi itu jalan semi redup lah, maksudnya kayak Redup redup kayak lampu tidur lu mah. Enggak sepi-sepi gelap. Remang-remang Mata gue gelap ya. Kacamata gak dibuka sih. itu setelah teh dari Jandarma kan kita lanjut lagi 15 km lagi di sana sebenarnya udah masuk jalan utama buat menuju kotanya ya, Iya, benar. kota Bolunya. Tapi karena jalannya luas, terus Gede. gede, Dulu apa? rata jalannya enggak ada gerejel-gerejel. Lampunya kayak lampu tidur. Iya, sih kalau lampu jalannya kalau lampu tidur anggapan gua ya gitu. Yang paling awal tuh Bima ya. Iya. Bima Nah, duluan. dia kayaknya udah frustasi sampai hilang gitu. Dia jadi merknya sendirian. Nah, Panrengnya dia nyari mereknya sendirian. lurus terus sampai Dengan HP gak ada paketan, gak buka Google. Iya, cuma jalan lurus diikutin. Hauzan. Nah, dia tuh tidur tengah Tidur di atas jalan. sepeda, Cok. Nih, kalau ada orang yang nggak percaya ada yang bisa tidur di atas sepeda dalam keadaan jalan, beliau nih saksinya no bangatan tuh. Saya kira Hauzan tuh emang pengen ke tengah gitu, nyari sensasi gitu kan gini-gini. Ternyata dia tidur di atas sepeda sampai ke tengah dan saya teriakin akhirnya dia kaget. Tapi jujur dulu pas dinaikkan atas langsung fresh gua langsung. Wah, enggak, gua langsung segar gua posisinya di sana tuh anjir. Gue nungguin kalian di itu ya, kan gue di belakang Bang Bima nih. Gue udah biarin serala ini, Bang Bima lurus lah duluan. Gue nungguin aja dah. Gue nungguin kan, gue bakar rokok ada 2 batang kali ya, baru kalian nyampe. Dan jujur gua di sana udah menghayal. Nih balik lagi ke menghayal. Ini gua udah menghayal terbang di atas durung, guys. Oh iya, sepanjang jalan. Jadi Sebentar nyampe cari durum, bisa cari durum. Subuh udah lapar gitu kan kayak wah ini dulu. Dan itu emang pikiran gua MS Durum sih. Di sana MS Durum pikiran gua. Pikiran gue pokoknya nyampe tidur. Gua nggak bisa kalau tidur tapi lapar ya. Ya, Oke, harus makan dulu. kita makan dulu ya. Sebelumnya makan dulu kan. Gue aja nggak mandi tidur tuh. Itu beda. Sama Bang Bima dong. Nah, itu beda itu. Maju kita ketua PPIT sama wakil. Lanjut sama Mas Abang. Bang Apit nih. Bawa dulu guys. Tempat Historicalnya Bolu lah. Coba yang berwibawa lah.